Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita bisa bertemu dan bertatap muka secara virtual dalam rangka pelatihan penulisan penelitian tindakan kelas ya. Jadi pada siang hari ini saya kebagian materi untuk pengabdian masyarakat terkait dengan sistematika penelitian tindakan kelas. Nama saya Muhammad Hendi Nuryadi, saya dosen di Prodi PPKN FKIP UNS. Kemudian sebagaimana melanjutkan teman-teman yang sudah menyampaikan materi sebelumnya, jadi dalam materi kali ini izinkan saya menyampaikan atau sharing materi tentang terkait dengan sistematika penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah PTK, Bapak Ibu sekalian, bahwa penelitian tindakan kelas itu adalah suatu penelitian yang sering dilaksanakan oleh teman-teman guru di sekolah, guru-guru di sekolah. Nah, PTK itu adalah proses untuk perbaikan, peningkatan dan perubahan pembelajaran ke arah yang lebih baik agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Jadi ini adalah salah satu upaya dari Bapak Ibu guru sekalian untuk meningkatkan pembelajaran ke arah yang lebih baik. Tentu yang tahu masalah PTK adalah Bapak Ibu sendiri kan begitu, sehingga disarankan guru-guru itu melaksanakan penelitian tindakan kelas ketika mengajar di sekolah. Kemudian bentuk kajian yang reflektif oleh pelaku tindakan untuk meningkatkan kemampuan rasional dari tindakan-tindakan yang dilakukannya untuk memperbaiki kondisi-kondisi praktek pembelajaran. Nah, penekanan pada memperbaiki kondisi-kondisi praktek pembelajaran inilah yang didasarkan perlu kenapa kemudian Bapak Ibu guru sekalian harus melaksanakan sebuah penelitian tindakan kelas. Karena mau tidak mau kalau kita jumpai di lapangan ketika mengajar, prakteknya adalah kita sering mendapatkan permasalahan-permasalahan terkait dengan pembelajaran. Mungkin salah satu komponen pembelajaran bisa saja itu tentang siswanya, bisa jadi gurunya sendiri, kemudian tentang materinya, kemudian sarana prasarana pembelajarannya, kemudian metodenya, strateginya, kemudian banyak lagi yang melingkupi terkait dengan komponen pembelajaran yang selalu saja bersinggungan ketika kita melaksanakan pembelajaran di lingkup sekolahan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagaimana karakteristik PTK tersebut? Jadi PTK itu harus memiliki karakteristik yang pertama adalah situasional ya. Jadi permasalahan konkret yang dihadapi guru dan peserta didik di kelas. Jadi konkret apa adanya, yang senyatanya begitu ya. Kemudian kontekstual, upaya pemecahan yang berupa model dan prosedur tindakan sesuai dengan konteks pembelajaran. Jadi sesuai dengan konteks pembelajaran, kenapa? Karena ini adalah masalah yang langsung Bapak Ibu temui ketika melaksanakan pembelajaran di kelas kan begitu. Kolaboratif, kemudian tindakan dan upaya perbaikan dilakukan secara bersama-sama guru dan peserta didik. Ada unsur kolaborasi atau kerjasama antara guru dengan peserta didik untuk bagaimana meningkatkan atau memperbaiki pembelajaran yang dilaksanakan ketika itu. Kemudian self-reflection dan self-evaluasi itu adalah pelaku tindakan melakukan refleksi dan evaluasi diri terhadap kemajuan yang dicapai. Jadi Bapak Ibu yang tahu sendiri ketika melaksanakan penelitian itu tentu kan kita bisa menganalisis bagaimana ketercapaian perbaikan pembelajaran kita itu di lapangan, apakah sudah sesuai atau belum. Kalau belum maka kemudian kita akan tingkatkan pada tidak hanya satu siklus, kan biasanya minimal 2 siklus kan gitu. Kalaupun 2 siklus itu belum bisa tercapai yang diinginkan, Bapak Ibu bisa laksanakan di siklus ketiga dan seterusnya sampai itu menjadi baik. Kemudian fleksibel ya, jadi memberikan kelonggaran dalam pelaksanaan tanpa melanggar kaidah metodologi ilmiah. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi adanya fleksibilitas ini memberikan kelonggaran. Jadi Bapak Ibu mau melaksanakan penelitian waktu semester 1 atau semester ganjil atau genap, silakan begitu, monggo saja. Tetapi tentu saja kita tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah metodologi ilmiah yang sudah ditetapkan gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya adalah apakah perbedaan PTK dengan penelitian biasa? Nah, ini yang sering kita mungkin pertanyakan ya, apakah perbedaan PTK dengan penelitian biasa? Jadi kalau Bapak Ibu sekalian guru-guru di sekolahan itu memang dianjurkan untuk penelitian tindakan kelas. Nah, ini ternyata juga bermanfaat
ketika nanti Bapak Ibu melaksanakan kenaikan pangkat atau jabatan yang sifatnya adalah rutin, mungkin 2 tahun atau 3 tahun atau 4 tahun sekali kan gitu. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bicara tentang penelitian tindakan kelas itu sama penelitian biasa itu ada 5 aspek yang mungkin coba kita bedah di sini biar apa sih perbedaannya dengan penelitian biasa gitu. Yang pertama terkait dengan aspek masalah, kemudian yang kedua terkait dengan aspek tujuan, yang ketiga terkait dengan aspek manfaat, keempat adalah teori, dan yang kelima adalah metodologinya. Sekarang kita coba kupas satu-satu. Yang pertama terkait dengan aspek masalah. Penelitian tindakan kelas itu biasanya masalahnya dirasakan dan dihadapi peneliti sendiri langsung. Jadi ketika kita mengajar kan biasanya, oh ternyata kok siswa saya kurang termotivasi, kurang bersemangat kan gitu. Oh ternyata metode yang saya gunakan kok ternyata tidak direspon siswa dengan bagus, keaktifan siswa rendah dan sebagainya. Itu yang tahu kan kita sendiri. Lain halnya ketika penelitian biasa adalah masalah dari hasil pengamatan orang lain. Ini bisa jadi mungkin kita contohnya mungkin penelitian studi kasus atau mungkin studi dokumen kan begitu ya Bapak Ibu sekalian, sehingga merupakan penelitian yang merupakan hasil dari penelitian orang lain. Kemudian tujuan. Yang kedua terkait dengan aspek tujuan. Peningkatan, perbaikan atau perubahan ke arah yang lebih baik itu adalah ciri khas PTK. Jadi peningkatan, perbaikan dan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau dari komponen pembelajaran yang kita analisis tadi mungkin ada kelemahan di mana, nah itu yang kita coba tingkatkan dalam penelitian tindakan kelas ini kan gitu. Kalau penelitian biasa bagaimana? Menguji hipotesis atau membuat generalisasi, mencari eksplanasi dan deskripsi kan gitu. Jadi sepertinya lebih kompleks ya, tidak apa ya, lebih mungkin kalau Pak bahasa Pak Wiji lebih abstrak gitu ya. Jadi lebih luas kan gitu. Kalau manfaat yang ketiga adalah langsung terlihat dan bermanfaat bagi pelanggan dan objek penelitian. Ini manfaatnya. Jadi kalau PTK manfaatnya langsung. Ketika kita melakukan siklus 1 ataupun siklus 2, oh ternyata perbaikan sudah bisa dicapai. Kan langsung bisa kita lihat dan kita rasakan manfaatnya. Bagaimana dengan penelitian biasa? Tidak langsung terlihat dan dipakai sebagai saran. Biasanya kalau dalam penelitian biasa juga ada saran kan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh peneliti yang selanjutnya gitu. Yang keempat terkait dengan aspek teori, dipakai sebagai dasar memilih dan menentukan aksi atau solusi tindakan. Itu kalau PTK. Kalau penelitian biasa dipakai sebagai dasar perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir dan terpenting adalah metodologi. PTK itu sifatnya adalah fleksibel sesuai dengan konteks, langkah kerja siklus, setiap siklus 4 tahap analisis pada setiap tahapnya. Kemudian penelitian biasa itu paradigma penelitiannya jelas, linear. Penelitian kuantitatif, analisisnya setelah data terkumpul, gitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini yang bisa membedakan karakteristik antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian biasa. Baik, nah kita menginjak sekarang ke tujuan PTK. Saya memberikan gambaran awal dulu, pengantar dulu, baru nanti kita masuk ke sistematika yang akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Yang pertama adalah tujuan PTK itu adalah melakukan tindakan perbaikan, peningkatan dan perubahan ke arah yang lebih baik, sebagaimana tadi sudah kita ulas di depan. Kemudian yang kedua, menemukan model dan prosedur tindakan yang menjamin upaya pemecahan masalah yang serupa dengan melakukan modifikasi atau penyesuaian setelahnya. Mungkin metode yang kita pakai atau metode yang kita rujuk, yang kita gunakan dalam RPS kok ternyata tidak mungkin kurang efektif untuk menyampaikan materi tertentu, maka guru disarankan untuk melakukan modifikasi kan begitu ya. Jadi ada perbaikan gitu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi PTK itu pertama tentu ada bagian pembukaan ya, ada halaman judul, halaman pengesahan, kemudian abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. Ini sifatnya adalah umum lah. Di mana apapun penelitiannya pasti minimal berisi ini, ada halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi dan daftar lampiran. Kita coba lanjut ke berikutnya. Kemudian bagian isi biasanya meliputi satu itu adalah bab 1 pendahuluan, itu meliputi latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Ini juga rata-rata penelitian itu standarnya seperti ini. Jadi ada latar belakang masalah, rumusan, tujuan, dan manfaat penelitian Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang kita coba kupas satu-satu. Terkait dengan latar belakang masalah Bapak dan Ibu sekalian, latar belakang masalah berisi uraian tentang keresahan atau kepenasaranan, jadi penasaran dan hal-hal yang mendorong peneliti tersebut
penelitian tersebut dilakukan. Jadi ada keresahan entah tadi terkait dengan komponen siswanya atau materinya atau metodenya atau strateginya atau sarana prasarannya, itu muncul keresahan ketika pembelajaran. Jadi itu mengganggu pembelajaran. Nah, hal yang perlu dijelaskan dalam latar belakang masalah antara lain adalah masalahnya harus aktual, benar-benar terjadi dalam pembelajaran di kelas. Nah, ini jangan sampai kemudian ketika ada tuntutan melaksanakan penelitian tindakan kelas, kita cuma copy paste pekerjaan orang lain. Nah, karena mengejar waktu, deadline kenaikan pangkat dan sebagainya, Bapak Ibu sekalian, jangan. Akan lebih baik kalau PTK itu Bapak Ibu langsung kerjakan sendiri, ya. Jadi sifatnya aktual. Kemudian masalah memiliki nilai strategis bagi peningkatan atau perbaikan proses dan hasil pembelajaran. Ya, ada nilai strategisnya bagi peningkatan atau perbaikan proses. Yang ketiga, penting dan mendesak. Penting dan mendesak untuk apa? Untuk segera dicarikan solusinya. Nah, ya, jadi dicarikan solusinya. Lalu dengan cara apa? Dengan cara melakukan penelitian tindakan kelas yang Bapak Ibu lakukan, berkolaborasi tentu dengan siswa didik di sekolah masing-masing. Yang keempat, terdapat gambaran kondisi ideal, kondisi nyata, data empirik, dan solusi alternatif tindakan yang dipilih. Ini isi latar belakang masalah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini pun sifatnya juga sama dengan penelitian yang biasa dilaksanakan oleh teman-teman yang biasa meneliti. Jadi bahwa latar belakang masalah itu harus menggambarkan kondisi aktual dan real yang memang betul-betul terjadi di tempat Bapak Ibu mengajar, gitu ya. Jangan kemudian ini yang sering ditemui adalah kadang-kadang latar belakang masalah kurang spesifik. Jadi terlalu mengambil data yang sifatnya umum ya kemana-mana, tetapi kita kemudian lupa bahwa data yang kita ambil seharusnya data yang ada di sekolah tempat kita penelitian itu sendiri. Nah, itu yang harus kita ambil Bapak Ibu sekalian, karena sifat penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Nah, pola latar belakang masalah ini bisa bersifat kurva terbalik, umum ke khusus begitu Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa dicermati lebih lanjut. Kemudian rumusan masalah, ya, rumusan masalah ini menyangkut aspek substansi, ada terkait dengan bobot manfaat dari tindakan yang dipilih, kemudian aspek orisinalitas, apakah tindakan yang dipilih merupakan hal yang baru, belum pernah dilakukan oleh orang lain, kemudian aspek formalitas, dirumuskan dengan kalimat tanya, tidak bermakna ganda, spesifik dan eksplisit apa permasalahannya dan tindakannya. Kemudian aspek teknis menyangkut tentang kemampuan guru untuk melaksanakan inovasi tersebut. Ya, jadi ada beberapa aspek yang perlu Bapak Ibu perhatikan dalam membuat rumusan masalah. Rumusan masalah harus jelas, spesifik dan operasional. Ini clue-nya di bawah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi rumusan masalah itu harus jelas, spesifik dan operasional. Kemudian rumusan masalah mengacu pada variabel masalah Y dan variabel tindakan X. Menjadi arahan dalam menentukan judul penelitian. Jadi Bapak Ibu ini sangat penting sekali ketika kita membuat sebuah penelitian. Jadi variabel X dan Y-nya bagaimana sebagai dasar untuk menentukan teori dan metode yang akan digunakan. Tentu kan bersinergi, ada benang merahnya ketika kita membuat judul, kemudian latar belakang masalah, rumusan masalah, itu harus ada nanti dukungan teorinya juga mendukung yang relevan. Kemudian kualitas penelitian ditentukan dari jawaban atas rumusan masalah, bukan dari banyaknya rumusan masalah. Ini Bapak Ibu sekalian yang penting. Jadi kualitas penelitian PTK yang Bapak Ibu buat itu nanti bagaimana Bapak Ibu memberikan solusi terhadap rumusan masalah yang Bapak Ibu rumuskan. Jangan banyak-banyak kan gitu ya. Nanti banyak-banyak rumusan masalahnya tetapi ternyata tidak bisa terpecahkan dalam penelitian kan gitu ya. Contoh, apakah terdapat maaf, ini saya besarkan saja tadi. Apakah terdapat hubungan antara X dengan Y? Adakah pengaruh X terhadap Y? Bagaimana pelaksanaan X atau Y? Nah, apakah ini merupakan sebuah contoh penelitian tindakan kelas? Nah, ini kalau dari segi pendapat kami bukan. Bagaimana penelitian tindakan kelas judulnya yang rumusan masalahnya yang bagus adalah apakah penerapan X dapat meningkatkan Y? Ingat tadi, penelitian tindakan kelas adalah untuk perbaikan. Maka yang judul yang tepat adalah apakah penerapan X dapat meningkatkan Y? Contohnya bagaimana? Bagaimanakah cara menerapkan metode kooperatif tipe jigsaw yang dapat meningkatkan minat membaca cerpen siswa kelas 8C SMP Negeri 1 Mojogedang. Nah, ini merupakan sebuah rumusan PTK ya Bapak Ibu sekalian. Contoh.
Baik, lanjut ke tujuan penelitian. Setelah kita bicara rumusan masalah, maka faktor yang kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu apa? Tujuan penelitian adalah tujuan dalam bentuk frasa secara singkat dan jelas, sejalan dengan masalah. Rumusan tujuan harus operasional dan dapat diukur. Tujuan itu berarti sifatnya adalah operasional dan dapat diukur, ya. Jadi harus jelas. Contoh tujuan PTK adalah untuk mendeskripsikan cara menerapkan metode kooperatif tipe jigsaw yang dapat meningkatkan minat membaca cerpen siswa kelas 8C SMP Negeri 1 Mojo Gedang. Ini contoh rumusan tujuan PTK. Kemudian manfaat penelitian, Bapak dan Ibu sekalian, ke yang berikutnya di halaman pembukaan ini atau pendahuluan ini. Manfaat penelitian adalah manfaat hasil penelitian khususnya untuk perbaikan kualitas proses maupun hasil pendidikan atau pembelajaran diuraikan secara jelas. Yang perlu diuraikan adalah manfaatnya bagi siapa? Bagi guru tentu, kan begitu. Karena tadi kita bicara PTK adalah perbaikan pembelajaran di kelas. Yang berikutnya adalah bagi siapa? Bagi sekolah. Tentu menjadi penting karena kan proses pembelajaran yang kita laksanakan itu adalah proses pembelajaran yang berlangsung di lingkungan sekolah formal, khususnya di sekolah-sekolah. Tetapi apakah kemudian bisa bermanfaat juga untuk masyarakat? Tentu kan bisa. Yang terakhir adalah manfaatnya bagi siswa itu sendiri. Yang tadi di depan kita sampaikan bahwa terjadi kolaborasi dalam PTK antara guru dengan siswa di kelas tersebut. Nah, kemudian bagian isi, Bapak Ibu sekalian, setelah kita bicara tentang bagian pendahuluan, kemudian kita bicara bagian isi. Apa isi dari PTK itu atau sistematika penelitian PTK? Yang pertama adalah kajian pustaka, kemudian kerangka berpikir dan hipotesis. Ini penting ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan kajian pustaka. Jadi kajian pustaka adalah kajian teoritis dan empiris hasil penelitian terdahulu yang relevan, minimal harus mencakup variabel masalah dan tindakan yang Bapak Ibu sudah pilih di judul penelitian. Nah, ini penting. Kadang-kadang kalau kajian pustaka ini kita tidak memperhatikan variabel di penelitiannya tadi, kan begitu. Jadi kemudian kajian pustaka asal comot atau asal ngambil contoh dari penelitian yang sudah ada. Nah, padahal kajian pustaka ini memiliki nilai strategis untuk apa? Sebagai dasar kita nanti melakukan pembahasan di bab 4. Ya, jadi ini sangat penting. Jadi landasan teoritisnya adalah di bab kajian pustaka. Ya, jadi kajian pustaka adalah kajian teoritis dan empiris hasil penelitian terdahulu yang relevan, minimal harus mencakup variabel masalah dan tindakan. Ada usaha peneliti membangun argumen teoritik bahwa action tertentu dimungkinkan dapat meningkatkan mutu KBM, ya, kegiatan belajar mengajar, tetapi tidak untuk membuktikan teori. Nanti kalau Bapak Ibu membuktikan teori berarti masuknya ke ranah penelitian terapan atau penelitian untuk mengungkapkan inovasi seperti di S2 dan atau S3. Dari uraian ini tergambarkan kerangka berpikir yang memberikan langkah dan arah penelitian tindakan yang disampaikan melalui uraian argumentatif dan bentuk bagan atau diagram. Jadi hipotesis tindakan jika diperlukan, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, yang saya pesan wanti-wanti adalah kajian pustaka ini harus Bapak Ibu rumuskan atau Bapak Ibu susun berdasarkan variabel yang sudah Bapak Ibu tetapkan di judul tadi. Jadi harus mendukung kan gitu. Jadi kalau yang judulnya tadi mungkin katakanlah terkait dengan peningkatan penerapan metode tertentu untuk meningkatkan apa, nah berarti Bapak Ibu acuannya di kajian pustaka harus mengulas tentang kajian teori tentang itu. Kemudian kajian hipotesis, ya. Contohnya yang berikutnya adalah hipotesis. Hipotesis merupakan kesimpulan kerangka berpikir. Dalam PTK yang dirumuskan adalah hipotesis tindakan. Contoh, penerapan metode problem solving dapat meningkatkan keterampilan kewarganegaraan siswa. Ini hipotesis. Mudahnya adalah jawaban sementara dari apa yang Bapak Ibu ingin ungkapkan dalam PTK tersebut. Yang kedua, penggunaan strategi peta konsep dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep dalam pembelajaran PKN. Ini contoh-contoh hipotesis yang Bapak Ibu nanti bisa rumuskan dalam sebuah penelitian tindakan kelas. Kemudian berikutnya adalah bagian isi, juga meliputi metode penelitian. Ya. Metode penelitian itu meliputi apa saja Bapak Ibu sekalian?
Yang pertama ada tempat dan waktu penelitian, kemudian desain penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, kemudian teknik pengumpulan data, teknik uji validitas data, dan kemudian teknik analisis data. Nah, coba kita jabarkan satu-satu ya Bapak Ibu sekalian tentang metode penelitian ini. Yang pertama adalah waktu dan tempat dan waktu penelitian. Jadi tempat penelitian dikemukakan secara jelas, kan tempatnya jelas. Bapak Ibu melaksanakan penelitian di sekolah Bapak Ibu sendiri, sekolahnya di mana, tempatnya jelas. Waktu dan lamanya ditindakan dikemukakan secara rinci. Secara rinci itu jelas, karena kan tentu waktunya ini sejalan, searah dengan ketika Bapak Ibu mengajar di kelas. Kemudian jumlah siklus yang ditetapkan disesuaikan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan waktu yang tersedia ya. Tetapi harus ada minimalnya Bapak Ibu sekalian. Kalau cuma satu siklus kan berarti belum teruji kan begitu. Maka kemudian minimal harus dilaksanakan dalam 2 siklus sebuah PTK itu. Atau lebih boleh akan lebih baik. Tetapi kalau memang 2 siklus sudah ditemukan jawabannya ya berarti sudah bagus kan gitu. Yang berikutnya, tindakan satu siklus tidak identik dengan 1 kali pertemuan. Ini yang perlu diingat Bapak Ibu sekalian, bahwa tindakan satu siklus itu tidak tentu atau tidak dalam 1 kali pertemuan saja, tetapi atau 1 kali tatap muka, tetapi bisa beberapa kali pertemuan atau tatap muka ya. Jadi Bapak Ibu bisa lakukan ini di beberapa kali pertemuan tatap muka di sekolah. Kemudian desain penelitian, subjek penelitian, dan data dan sumber data. Bagaimana terkait dengan desain penelitian? Peneliti menjelaskan bahwa jenis yang digunakan adalah campuran penelitian kuantitatif dan kualitatif, dan menyertakan alasan singkat digunakannya paradigma tersebut. Nah, peneliti menjelaskan karakteristik desain penelitian yang digunakan, yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, jumlah siklus yang digunakan juga nanti juga dijelaskan di sini. Kemudian subjek penelitian. Jadi subjek penelitian ada siswa yang menjadi sasaran pelaksanaan tindakan, yaitu siswa satu kelas, dan dijelaskan mengenai karakteristik siswa yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang Bapak Ibu ingin ungkap dalam PTK yang Bapak Ibu laksanakan. Data dan sumber data. Pada bagian ini Bapak Ibu sekalian, mengenai apa sih data dan sumber data itu? Yang pertama adalah jenis data. Misalnya berupa motivasi membaca dan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, sumber data itu terkait dengan apa? Informan, yaitu guru dan siswa. Kemudian tempat, peristiwa, dan perilaku. Misalnya sanggar bahasa dan kerja kelompok, atau mungkin kelas tertentu. Kemudian dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian, misalnya RPP yang sudah Bapak Ibu buat untuk pembelajaran di kelas tersebut. Nah, menginjak yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Bagaimana cara kita mengumpulkan pengumpulan data ini Bapak Ibu sekalian? Teknik pengumpulan data menggunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang akan diambil, dan teknik yang digunakan harus relevan dengan jenis dan sumber data, yaitu contoh mungkin ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan teknik pengumpulan data ini yang biasa dilakukan adalah yang pertama itu adalah wawancara mendalam untuk memperoleh data dari informan. Kemudian yang kedua adalah observasi untuk memperoleh data dari sumber yang berupa tempat, peristiwa, dan perilaku. Yang ketiga adalah analisis dokumen yang memperoleh data dari arsip dan dokumen yang mendukung penelitian yang Bapak Ibu laksanakan di kelas tersebut gitu. Teknik uji validitas bagaimana yang kita laksanakan Bapak Ibu sekalian? Nah, teknik uji validitas ini tentu berkaitan dengan pengujian validitas data dapat dilakukan dengan triangulasi yang mencakup triangulasi data, triangulasi metode, triangulasi teori, atau triangulasi peneliti yang gitu. Jadi ada berbagai pilihan alternatif ini Bapak Ibu sekalian, jadi bisa lebih memberikan peluang untuk solusi yang lebih bagus. Kemudian setiap penyebutan teknik uji validitas perlu diberi contoh aplikasinya yang relevan dengan judul penelitian yang Bapak Ibu sedang kerjakan ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, bagaimana teknik analisis datanya? Data penelitian tindakan kelas dapat meliputi yang pertama adalah data kuantitatif maupun data kualitatif Bapak Ibu sekalian. Data kuantitatif dianalisis dengan teknik analisis deskriptif komparatif, yaitu membandingkan hasil hitung dari statistik deskriptif, misalnya mean, median, frekuensi, atau persentase pada satu siklus dengan siklus berikutnya. Ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi data-data mean, median, frekuensi, atau persentase pada satu siklus dengan siklus berikutnya, itu nanti akan muncul data yang valid kan begitu. Kemudian data kualitatif, bagaimana kemudian analisis datanya?
Data kualitatif dianalisis dengan teknik apa? Analisis kritis, yaitu mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan kinerja siswa dan guru selama proses penerapan tindakan. Hasil analisis tersebut menjadi bahan untuk menyusun rencana memperbaiki pelaksanaan tindakan pada siklus berikutnya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian yang kita laksanakan selama melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk teknik analisis data. Nah, indikator kinerja penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk menentukan ketercapaian tujuan perlu dirumuskan indikator keberhasilan tindakan yang disusun secara realistik mempertimbangkan kondisi sebelum diberikan tindakan dan jumlah siklus yang akan dilakukan dan dapat diukur jelas asesmennya. Nah, jelas kan Bapak Ibu sekalian. Jadi indikator kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan penelitian yang Bapak Ibu laksanakan di kelas. Kemudian contoh indikator kinerja penilaian, maaf tadi ya. Contoh indikator kinerja penilaian adalah seperti ini. Aspek yang diukur, contoh motivasi membaca siswa, presentasi siswa yang ditargetkan 75%. Cara mengukurnya bagaimana? Diamati saat pembelajaran dan dihitung dari jumlah siswa yang menunjukkan perhatian dan kesungguhan selama proses pembelajaran membaca. Ini contoh yang simpel, sederhana, dan bisa kita praktekkan di lapangan. Kemudian bagaimana terkait dengan aspek yang diukur, contohnya adalah kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan. Presentasi siswa yang ditargetkan ada 75%. Cara mengukurnya bagaimana? Diukur dari hasil tes membaca dan dihitung dari jumlah siswa yang dapat menjawab dengan benar minimal 70% soal pada tes contoh matematika gitu ya. Jadi kalau mungkin kita PKN ya berarti tes pada soal PPKN gitu. Nah, prosedur penelitian tindakan kelas Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya, jadi siklus 1, siklus 2 yang tadi dikatakan di awal minimal harus ada 2 siklus, jangan sampai 1 siklus karena tentu tidak akan valid kan gitu ya. Siklusnya seperti ini ya. Jadi penetapan fokus masalah, kalau kita sudah menetapkan judul, rumusan masalah, latar belakang masalah, rumusan masalah, dan kemudian kita membuat perencanaan kan gitu. Bagaimana kemudian pelaksanaannya siklus 1 ya. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Refleksi ini penting karena untuk apa? Untuk menilai tadi Bapak Ibu sekalian, apakah perbaikan pembelajaran yang kita lakukan itu sudah berhasil atau belum. Oh ternyata belum, maka perlu dilakukan apa? Tindakan lanjutan, masuk kepada siklus 2. Sama lagi, perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi kan begitu. Lalu muncullah kemudian apakah indikatornya sudah tercapai. Kalau sudah berarti selesai kan gitu, minimal, karena diminimalkan ada 2 siklus kan gitu. Kalau belum tercapai bagaimana? Lanjut ke siklus ketiga kan gitu Bapak Ibu sekalian, sehingga hasil yang diinginkan menjadi tercapai. Nah kalau belum, perlu diadakan ke siklus berikutnya ya gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya simpel dan sederhana kalau kita praktekkan langsung atau kita laksanakan di sekolah. Cuman kadang-kadang memang Bapak Ibu guru perlu motivasi ya, jadi perlu semangat ya, perlu semangat untuk melaksanakan penelitian tindakan kelas ini ya gitu. Kemudian terkait dengan perencanaan tindakan, kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan meliputi membuat skenario tindakan. Nah, yang pertama membuat skenario tindakan, yang kedua mempersiapkan sarana pembelajaran yang mendukung, ketiga mempersiapkan instrumen pengembangan, dan keempat menentukan indikator keberhasilan. Ini harus Bapak Ibu buat di bagian perencanaan tindakan. Apa yang Bapak Ibu lakukan pada bagian pelaksanaan tindakan? Yaitu Bapak Ibu melaksanakan apa? Tindakan yang dimaksud di sini adalah perlakuan tertentu dalam pembelajaran yang telah ditetapkan dan harus dilakukan oleh guru dalam pelaksanaan tindakan. Tindakan tersebut hendaknya didasarkan pada rencana yang telah dibuat meskipun tidak mutlak, mengingat dinamika proses pembelajaran di kelas yang menuntut penyesuaian. Jadi tentu Bapak Ibu sekalian selaku yang melaksanakan penelitian di lapangan kan ada faktor-faktor yang kadang-kadang mempengaruhi dalam proses pelaksanaan penelitian, sehingga pelaksanaan ini tentu tidak mutlak ya. Jadi Bapak Ibu masih bisa fleksibel gitu ya. Oleh karena itu guru bisa fleksibel dengan mencatat semua perubahan atau penyesuaian yang terjadi di lapangan gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya fleksibel. Kemudian observasi tindakan. Apa yang dilakukan kepada kegiatan observasi tindakan pada setiap siklus? Observasi dilakukan untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan terhadap proses pembelajaran, dan yang diamati adalah 1. proses tindakan itu sendiri,
Kemudian yang kedua, pengaruh tindakan itu sendiri. Kemudian kendala dalam implementasi tindakan. Keempat, identifikasi penyebab terkendalanya tindakan. Yang kelima adalah persoalan yang timbul. Dari 5 ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa membuat semacam guidance atau catatan untuk atau semacam checklist lah. Oh, bagaimana terkait dengan observasi kan begitu ya. Jadi mungkin checklist yang pertama terkait dengan proses tindakan. Checklist yang kedua terkait dengan pengaruh tindakan, kendala, identifikasi dan persoalan. Nah, Bapak Ibu coba buat catatan kecil begitu singkat terkait dengan ini. Ini bisa dilaksanakan. Kemudian refleksi tindakan dalam setiap siklus, apa yang dilaksanakan? Refleksi memiliki arti evaluatif atau mengenai yang pertama adalah kinerja siswa dan guru selama proses pembelajaran. Kinerja siswa dan guru selama proses pembelajaran. Ya. Tentu Bapak Ibu menganalisis dari mana variabel yang sudah Bapak Ibu tetapkan di awal. Kemudian yang kedua, kendala yang dihadapi dalam melakukan tindakan di kelas. Nah, jadi ini juga bisa juga Bapak Ibu buat semacam lembar refleksi. Kalau tadi lembar observasi, ini ada lembar refleksi kan begitu. Tindakan apa yang ketiga adalah tindakan apa yang memungkinkan untuk dilakukan pada siklus berikutnya agar tujuan perbaikan pembelajaran dapat tercapai. Ini perlu Bapak Ibu juga cantumkan. Sehingga apa? Karena gini, kalau kita melakukan penelitian sambil mengajar kan kadang-kadang kita tidak mendokumentasikan pengamatan kita atau tahapan-tahapan setiap siklus itu dengan baik. Akan lebih baik kalau apa? Kalau itu semua sebelum melaksanakan penelitian tindakan kelas di kelas, maka kita siapkan semua komponen pendukungnya. Contoh, kemudian lembar observasi, lembar refleksi, atau tadi di awal tadi ada terkait dengan lembar perencanaan tindakan atau lembar pelaksanaan tindakan, gitu ya Bapak sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa lebih, insya Allah nanti hasilnya pasti akan lebih baik. Kemudian bagian isi yang berikutnya adalah bagian pembahasan. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah merumuskan judul, merumuskan latar belakang masalah, merumuskan rumusan masalah, kemudian menguatkan itu semua dalam bingkai kajian pustaka untuk menguatkan bagaimana nanti temuan pembahasan masalah yang di lapangan, maka di pembahasan ini menjadi faktor yang penting terkait dengan dua hal. Yang pertama adalah hasil penelitian dan yang kedua adalah pembahasan. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian apa sih yang Bapak Ibu ingin masukkan di sini? Yang pertama, pada bagian ini peneliti mendeskripsikan hasil tindakan setiap siklus. Kalau tadi Bapak Ibu melaksanakan 2 siklus, berarti Bapak Ibu juga di bagian ini harus mendeskripsikan setiap tindakan di siklus pertama maupun siklus kedua, meliputi 4 hal tadi ya Bapak Ibu sekalian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian observasi maupun evaluasinya ya begitu. Dengan data lengkap yang berisi penjelasan tentang aspek keberhasilan dan kelemahan yang terjadi. Nah, ini murni Bapak Ibu harus perhatikan dalam hasil penelitian di sini, poin 1 ini Bapak Ibu murni menuliskan apa yang betul-betul Bapak Ibu peroleh data di lapangan, penelitian lapangan. Kemudian perlu ditambahkan hal yang mendasar, yaitu deskripsi perubahan perilaku belajar pada siswa, lingkungan kelas, dan hasil belajar. Nah, grafik, tabel, foto dapat digunakan secara optimal untuk mengemukakan hasil analisis data yang menunjukkan perubahan yang terjadi. Karena begini Bapak sekalian, jadi kalau penelitian itu biar tidak monoton hanya deskriptif saja, maka kemudian kita bisa mempercantik dengan apa? Grafik bisa, tabel bisa, foto bisa, kan gitu. Tentu disertai dengan penjelasan. Yang sering saya jumpai dalam proses penelitian itu pada bagian ini, kadang-kadang teman-teman yang melakukan penelitian atau mahasiswa itu hanya mencantumkan grafiknya saja atau tabelnya saja tanpa disertai penjelasan. Nah, padahal poin pentingnya kita melakukan ilmiah, proses ilmiah itu adalah ketika ada grafik, tabel yang sudah kita olah, lalu bagaimana kita menjabarkan itu dalam sebuah penjelasan yang bersifat ilmiah, kan begitu ya. Bersifat ilmiah tentu kan dasarnya apa? Data di lapangan tadi. Ya, karena di hasil penelitian ini Bapak sekalian kan kita hanya mencantumkan murni data hasil penelitian yang kita peroleh selama melaksanakan siklus 1 dan siklus 2 pada pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Kemudian pada bagian pembahasan ini Bapak Ibu sekalian, jadi bab 4 itu pada bagian pembahasan tadi ada yang pertama tadi ada bagian hasil penelitian, yang kedua terkait dengan bagian pembahasan. Pada bagian ini peneliti melakukan pembahasan hasil penelitiannya dengan cara mengkaitkan temuan dan tindakan
indikator keberhasilan serta kajian teoritik dan empirik. Nah, secara umum yang disampaikan meliputi, nah ini Bapak Ibu sekalian, jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang sudah Bapak Ibu rumuskan di bab 1, rumusan masalah. Itu rumusan masalahnya apa kan gitu. Kemudian temuan penting penelitian, paparan logika diperolehnya temuan itu, kaitan antara temuan dengan teori dan hasil penelitian yang relevan. Ini yang penting. Jadi kalau kita di bagian temuan penelitian tadi membahas hanya data penelitian yang kita peroleh di lapangan, kalau dalam bagian pembahasan ini Bapak Ibu sekalian yang ditekankan adalah bahwa hasil temuan lapangan tadi kita bawa ke pembahasan untuk kita bahas dengan apa? Dengan kajian teori bab 2 yang sudah kita kutip tadi di atas, atau dianalisis dengan apa? Hasil penelitian yang relevan yang sudah pernah dilaksanakan mungkin pada penelitian PTK yang temanya sama dengan Bapak Ibu sekalian, tetapi mungkin tempatnya berbeda kan gitu ya. Jadi ini yang membedakan antara pembahasan dengan hasil penelitian tadi, Bapak Ibu sekalian. Kalau hasil itu murni data yang sudah kita peroleh di lapangan, tapi kalau bicara pembahasan maka hasilnya tadi kita tarik ke sini untuk kita analisis dengan kajian teori maupun penelitian yang relevan yang sudah kita kutip di bab 2. Jadi jangan sampai kemudian sesuatu yang tidak kita kutip kita masukkan di sini kan gitu ya. Saya ingat betul ketika dulu diajar Pak Wijianto itu tahu nggak ada kepalanya, tahu-tahu ada ekornya atau ada tubuhnya begitu ya. Jadi semua itu Bapak Ibu sekalian, prinsip dalam penulisan ilmiah yang harus diperhatikan adalah konsistensi dan ada benang merah dari judul sampai pada kesimpulan dan saran. Jadi dari bab 1 sampai pada bab 5 begitu. Ya. Jadi maka kemudian yang kita kutip di bab 2 itu harus relevan dengan apa yang sudah kita tetapkan di judul dan latar belakang masalah, sehingga ditarik ke belakang sampai kepada pembahasan itu akan mendukung pembahasan Bapak Ibu sekalian ya. Ingat, penelitian tindakan kelas ini bukan hanya sekedar progress report. Jadi Bapak Ibu, karena ini sifatnya penelitian, maka nilai ilmiahnya adalah ada ulasan atau namanya apa ya, pro dan kontra atau semacam pembahasan yang muncul dari Bapak Ibu sendiri berdasarkan apa? Berdasarkan data yang di lapangan, kemudian Bapak Ibu analisis dengan kajian teori ataupun hasil penelitian yang relevan itu. Bapak Ibu persandingkan, oh ternyata bagaimana hasilnya kan begitu, terhadap rumusan masalah 1 atau rumusan masalah 2, bagaimana siklus 1 dan siklus 2 begitu. Nah, terakhir pada bagian kesimpulan dan saran Bapak Ibu sekalian, pada bagian penutup ini ada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan harus dikemukakan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab sebelumnya, yaitu bab 4 pembahasan dengan memperhatikan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Kalau dari awal kita konsisten dari judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian kajian pustaka, itu ada benang merahnya membahas tentang atau pendalaman tentang materi tertentu Bapak Ibu sekalian, maka pada bagian pembahasan atau hasil penelitian dan pembahasan kemudian ditarik pada kesimpulan itu ada benang merahnya gitu. Yang terakhir adalah saran. Kemukakan saran secara operasional bila mungkin dengan mendasarkan simpulan yang diperoleh. Ya, jadi saran itu harus operasional Bapak Ibu sekalian. Bagi sekolah apa, bagi guru apa, bagi siswa apa, langsung ya operasional. Bagian penunjang dalam penelitian tindakan kelas, yaitu bagian penunjang bisa berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran yang mendukung, karena kalau tadi data-datanya mungkin data-data dari mungkin nilai atau apa yang Bapak Ibu peroleh di lapangan atau data tentang apalah, monggo silakan saja bisa dilampirkan di sini. Kemudian rencana pembelajaran, instrumen-instrumen penelitian, contoh hasil kerja guru dan siswa. Hal yang dianggap penting bisa Bapak Ibu masukkan pada bagian penunjang di sistematika penelitian tindakan kelas ini. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan dalam forum forum virtual ini. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.